Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di mata kuliah Statistika Matematika ke-1 ya, tepatnya di pertemuan kelima. Pada kesempatan minggu ini, yang akan kita bahas adalah topik yang berbeda dari beberapa atau dari materi sebelumnya, yaitu mengenai distribusi dari fungsi peubah acak. Ya, jadi di sini kita punya fungsi peubah acak, bukan lagi sebuah peubah acak saja, tapi sudah berupa fungsi dari sebuah peubah acak. Oke, yang poin pertama, di sini ada beberapa definisi mengenai fungsi peubah acak yang harus kalian ketahui. Untuk yang definisi pertama, sebuah fungsi dari satu atau lebih peubah acak yang tidak bergantung pada parameter disebut sebagai statistik. Ini sudah familiar ya, yang kalian ketahui. Perbedaan antara parameter dengan statistik. Ketika ini adalah sebuah fungsi dari satu atau lebih peubah acak, misalkan di sini adalah saya punya fungsi Y. Fungsi Y adalah sebuah fungsi dari dua buah peubah acak, yaitu peubah acaknya peubah acak X1 dan X2, atau bisa juga Y-nya adalah X1 kali X2 dan seterusnya. Dan yang menjadi catatan adalah dia tidak bergantung pada parameter. Jadi nggak ada simbol parameter di fungsi itu. Di sini nggak ada parameter, di sini nggak ada parameter. X garis atau X bar adalah 1 per N kali sigma XI, lalu S kuadrat ini seperti yang sudah kalian ketahui ya. Rumusnya 1 per N sigma XI min X bar, di sini nggak ada parameternya. Oke, maka itu bisa kita cari fungsi dari satu atau lebih peubah acak. Beda dengan yang kedua, saya di sini punya fungsi Z, di mana Z adalah X min mu per sigma. Di sini ada parameternya. Parameternya siapa? Parameternya adalah mu dan sigma. Ya, jadi kalian ingat-ingat lagi mana yang kita sebut sebagai parameter, mana yang kita sebut sebagai statistik. Kalau dia masih mengandung parameter, maka kita tidak bisa mencari fungsi dari itu. Ya, jadi yang akan kita bahas di sini adalah yang tidak mengandung parameter ya, sekali lagi. Oke, lalu yang kedua adalah definisi kedua. Ketika kita punya sebuah fungsi yang terdiri dari beberapa peubah acak, maka peubah acak itu dikatakan independen atau saling bebas ketika fungsi densitas bersamanya adalah perkalian dari masing-masing fungsi densitasnya. Ya, ini adalah poin kedua. Dan ini sudah kita buktikan pada saat kita punya pertemuan minggu lalu ya, pada saat kita bahas tentang bivariat normal. Fungsi bersama bivariat normal akan sama dengan perkalian dari setiap fungsi densitasnya pada saat rho-nya sama dengan 0 atau pada saat tidak ada korelasi. Ya, atau dalam kata lain itu dalam keadaan saling bebas. Itu poin kedua. Lalu poin ketiga adalah ini sudah kalian tahu bahwa ketika saya punya X1, X2 sampai Xn, sampel acak yang berukuran N, maka untuk mencari rata-ratanya atau statistik dari X bar-nya adalah jumlah 1 per N kali jumlah keseluruhan data, lalu standar deviasinya adalah seperti yang ada di modul ya yang sudah saya tuliskan. Nah, ada 3 buah teknik untuk mendapatkan distribusi dari fungsi peubah acak tersebut. Yang pertama adalah teknik fungsi distribusi, yang kedua adalah teknik transformasi, lalu yang ketiga adalah teknik fungsi pembangkit momen. Jadi ketika kita pengen tahu sebenarnya distribusinya apa sih dari fungsi ini, maka ketiga cara ini bisa kita lakukan. Nah, yang akan dibahas hari ini hanya untuk yang teknik fungsi distribusi. Nah, untuk yang transformasi dan FPM-nya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, yang poin pertama, teknik fungsi distribusi. Nah, di sini kalian harus ingat kembali kuliah peluang, pengantar teori peluang, di situ dibahas tentang bagaimana sih kita mencari sebuah fungsi distribusi ya. Selain ada fungsi peluang, ada istilah baru yaitu fungsi distribusi. Fungsi distribusi itu apa? Fungsi distribusi biasanya dinotasikan lewat, kalau di sini GY ya, jadi fungsi dari Y atau GY. Dan bagaimana proses mencari fungsi distribusi didapat dari peluang
fungsi kurang dari sama dengan Y. Jadi dia kumulatifnya ya, kumulatif sampai ke Y. Karena di sini adalah GY, maka menjadi batas atasnya adalah Y juga. Oke, akan saya beri penjelasan di contoh supaya kalian lebih paham. Kapan sih kita pakai fungsi atau kapan kita mencari distribusi melalui teknik fungsi distribusi? Syarat yang pertama adalah kita bisa mencari fungsi distribusi pada saat kita mengetahui fungsi densitas dari apa yang mau kita cari, ya. Lalu, ini contoh pertama, misalkan saya punya variabel acak X, di mana X itu adalah berdistribusi normal dengan rata-rata mu variasinya sigma kuadrat. Nah, di sini saya pengen menunjukkan bahwa Y-nya adalah X min mu per sigma. X min mu per sigma, di mana benar nggak sih kalau saya punya X dikurangi rata-ratanya, lalu saya bagi dengan standar deviasinya, dia akan mengikuti distribusi normal baku. Namanya distribusi normal baku itu terjadi pada saat rata-ratanya nilainya 0, variasinya 1. Melalui teknik fungsi distribusi. Oke, tadi diketahui X distribusi normal mu, sigma kuadrat, pasti kalau sudah diketahui distribusinya, kita bisa dengan mudah mendapatkan fungsi densitas dari setiap distribusi. Itu pun sudah kalian lakukan, sudah kalian resume, dan sudah ditempel ya di kamarnya masing-masing. Jadi, itu harap dibaca ulang fungsi densitas dari setiap distribusi. Nah, yang tadi karena yang diketahui adalah fungsi distribusinya normal biasa dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat, maka fungsi densitasnya ini juga kalian sudah hafal. 1 per sigma akar 2 V pangkat min setengah X min mu per sigma dikuadratkan. Ya. Kita akan mencari distribusi dari sebuah fungsi lagi, distribusi dari sebuah fungsi variabel acak. Di sini akan lewat cara fungsi distribusi. Tadi kita ketahui adalah pada saat kita mau mencari fungsi distribusi, atau biasanya kalau di peluang mungkin fungsi distribusi kumulatif ya istilahnya, GY sama dengan peluang Y besar kurang dari Y kecil. Ya, kalau di sininya Y, dalam kurungnya Y, maka batas atasnya juga Y. Kalau batas atasnya Y, berarti yang menjadi batas atas di integralnya juga Y. Oke, karena ini tadi batas-batas X-nya dari min tahingga sampai tahingga, dan kita mau mencari fungsi distribusi kumulatifnya, maka GY adalah integral dari batas bawahnya, min tahingga, sampai ke batas si distribusi kumulatifnya, ke Y. Fx dx. Ya. Lalu ini kita masukkan Fx-nya seperti di fungsi densitas, 1 per sigma akar 2 V pangkat min setengah X min mu per sigma dikuadratkan, dx. Nah, lalu tadi saya mau mencari fungsi ini. Ini adalah fungsi dari sebuah variabel acak. Kalau tadi kita ketahui variabel acaknya adalah X, maka ini adalah fungsi dari X. Dan yang mau kita cari adalah distribusi dari Y. Ya, semoga bisa dibedakan. Y adalah X min mu per sigma. Kalau saya kali silang, saya punya bentuk ini. X sama dengan sigma kali Y plus mu. Saya turunkan masing-masing terhadap variabel acaknya. X diturunkan terhadap dx, lalu Y turunannya menjadi dy. Di sini mu tidak mengandung X dan Y, sehingga ini menjadi konstanta. Turunan konstanta itu sama dengan 0. Ya, sehingga hasil turunannya adalah dx sama dengan sigma dy. Tinggal kita substitusikan ke fungsi ini, kita ganti ini menjadi Y, lalu dx-nya menjadi sigma dy. Oke, lalu ini ada yang bisa kita coret. Di sini mengandung sigma, di sini mengandung sigma, bisa kita coret. Sisanya adalah 1 per akar 2 V pangkat min setengah Y dikuadratkan. Nah, tadi ini adalah fungsi fungsi kumulatif ya. Ini fungsi kumulatif. Fungsi kumulatif adalah tadi integral dari batas bawahnya adalah min tahingga, ini adalah GY, sehingga batas atasnya menjadi Y, F
FY ya di sini ya. Atau misalkan bolehlah fx, atau biar sama, ini G kecil. GY DY. Di mana GY-nya adalah 1 per sigma E pangkat min setengah Y kuadrat. Nah, kita ketahui tadi, fungsi densitas ini adalah fungsi densitas. Ketika kita perhatikan, bentuknya itu sama seperti fungsi densitas distribusi normal. Kalau tadi kita punya fungsi densitas distribusi normal adalah 1 per sigma akar 2phi, E pangkat min setengah X min mu per sigma dikuadratkan. Kapan sih bentuk ini sama dengan bentuk ini? Pada saat sigmanya sama dengan 1 dan rata-ratanya sama dengan 0. Ya, kalau ini saya ganti ini 1, berarti 1 per akar 2phi, ganti mu-nya dengan 0, berarti X min 1 kuadrat. Jadi bentuknya sama antara fungsi yang sebelah ini dengan yang ini. Pada saat rata-ratanya 0, variasinya 1. Dan yang itu yang kita sebut sebagai distribusi normal baku. Sehingga terbukti pada saat saya punya X distribusinya normal, rata-ratanya mu, variansinya sigma kuadrat, dan saya punya fungsi dari poba acak yang baru, yaitu Y, di mana Y adalah X min mu per sigma, maka terbukti bahwa Y akan mengikuti distribusi normal baku dengan rata-rata 0, variansinya 1. Ya, semoga ini bisa dipahami. Lalu contoh keduanya silahkan kalian baca, pelajari secara mandiri. Yang saya akan tekankan adalah di kesimpulan. Oke, ketika saya punya X, distribusinya normal, rata-ratanya mu, variasinya sigma kuadrat. Lalu saya punya tadi Y-nya adalah X min mu per sigma, maka dia akan distribusi normal juga. Variasinya rata-ratanya adalah 0, variasinya adalah 1. Oke, lalu misalkan saya akan punya variabel baru Z, di mana Z adalah X min mu per sigma dikuadratkan. Lalu dia akan mengikuti distribusi C kuadrat 1 derajat bebasnya. Lalu yang terakhir adalah misalkan saya punya variabel acak baru fungsi W, di mana W adalah jumlah dari X min mu per sigma dikuadratkan. Dia akan mengikuti distribusi C kuadrat dengan derajat bebas N. Nah, yang ini sebenarnya adalah bentuk umum dari ini. Ya. Jadi silakan dibaca untuk yang contoh kedua, difahami. Ini saya kasih resumnya dari apa yang akan kita pelajari. Ini ada di yang W ada di contoh yang kedua, nanti yang Y tadi sudah kita bahas, lalu yang Z akan kita bahas minggu depan pakai pendekatan yang lain, ya, bukan pakai fungsi distribusi. Jadi sekali lagi, kapan kita pakai fungsi distribusi atau kapan kita pakai teknik ini, yaitu pada saat kita ketahui fungsi densitasnya, artinya distribusi dari poba acak awal itu kita ketahui. Ya, kalau dia nggak punya fungsi densitas, kita nggak bisa nyari fungsi distribusi. Semoga bisa dipahami materi untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri video pembelajarannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.